kita awali dulu dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul melalui media online untuk saling menyapa dan belajar bersama. Kami mohon terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat belajar dengan baik pada hari ini bersama dengan Romo Siga, agar kami, anak-anak-Mu, bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut tubuh-Mu yang kudus nanti. Kiranya Bapa, berkat-Mu selalu menyertai kami dari awal hingga akhir nanti. Semua doa ini kami serahkan kepadamu, demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Romo Siga untuk memulai pelajaran hari ini. Monggo, Romo. Ya, cek suara masuk, sudah masuk ya. Ya, baik. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Galih, terima kasih kepada Ibu Lina, anak-anak yang terkasih, Bapak Galih dan Ibu Lina yang membantu Romo untuk membuatkan materi sekaligus ilustrasinya. Jadi Romo menyampaikan apa yang sudah mereka buat dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya satu untuk Bapak Gali atau Ibu Lina, nanti seandainya kalau suara saya tiba-tiba hilang, langsung saja di WA. HP saya ini saya on-kan. Terus kalau ada trouble sehingga saya bisa mengulanginya lagi. Baik, Nah, Romo. terima kasih. Baik, kita mulai dengan pelajaran komuni pertama, Paroki Santo Stefanus dengan saya Romo Siga. Kita coba mengenal apa arti komuni. Komuni itu berarti kita menerima tubuh Kristus. Kapan kita menerima tubuh Kristus? Yaitu kalau kita sudah dibaptis pertama. Dibaptis berarti menjadi anak Katolik, anak Tuhan, murid Tuhan Yesus. Orang yang terima komuni atau menerima tubuh Kristus dilakukan di mana? Di gereja paroki. Syaratnya apa? Syaratnya sudah menerima komuni pertama. Nah, supaya bisa menerima komuni pertama, maka kita belajar. Malam ini kita belajar bersama. Malam ini belajar bersama Romo Siga, bersama Ibu Lina dan Bapak Gale. Minggu depan, hari Minggu seperti sekarang ini bersama dengan Romo Herman, Bapak Gale, dan Ibu Lina. Nah, komuni pertama itu diberikan kepada kita semua untuk merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Sekarang saya beri gambar. Dibaptis itu diterima sebagai apa? Sebagai anak. Diterima sebagai murid. Nah, kalau sudah diterima sebagai anak, maka diberi makan supaya bertumbuh. Nah, makanan kita sebagai anak-anak Katolik yaitu tubuh Kristus.
Jadi Tuhan Yesus yang menumbuhkan iman kita sebagai anak-anak Katolik. Tuhan Yesus lebih dahulu mencintai, Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Pertanyaannya, apa sikap dan tindakan atau perbuatan kita sebagai anak-anak Katolik yang dicintai oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mencintai kita lewat ayah dan ibu kita. Tuhan Yesus mencintai kita melalui orang tua kita. Jadi makanan sehari-hari itu pemberian dari orang tua berdasarkan cinta dari Tuhan Yesus. Nah, kita membalasnya dengan cara belajar tentang iman Katolik. Yang kedua, sesudah belajar, kita terus-menerus hidup di dalam kasih Tuhan dengan berdoa. Nah, doa inilah yang menjadi kekuatan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Doa itu apa artinya, Romo? Doa itu adalah kita berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Kita ngobrol dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai teman, Tuhan Yesus sebagai sahabat, Tuhan Yesus sebagai saudara kita, Tuhan Yesus sebagai kakak kita. Maka kita selalu setiap hari berbincang-bincang, ngobrol, cerita kepada Tuhan Yesus. Nah, Gereja Katolik mengajak kita untuk menekuni apa? Hidup doa itu sarana untuk berbincang-bincang, sarana untuk ngobrol, sarana untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, doa-doa dalam gereja Katolik yang paling sederhana apa? Yang paling sederhana adalah tanda salib. Tanda salib itu menjadi tanda bahwa Tuhan Allah melindungi kita. Tuhan Allah mendampingi kita. Tuhan Allah menguatkan iman kita. Nah, Allah kita hanya ada satu, tetapi cara hadir, cara menyertai tiga pribadi, yaitu Allah Bapa. Tempat tinggalnya di mana? Di surga. Allah Putra yang menjadi manusia, tempat tinggalnya ada di mana? Di dunia. Pribadi yang ketiga siapa? Allah Roh Kudus. Tempat tinggalnya di mana? Di dalam hati kita semua. Jadi Allah ada satu, pribadinya tiga. Maka kita wujudkan dalam bentuk cinta kasih dengan membuat tanda salib. Satu Allah melindungi kita dengan cara tiga pribadi menyertai kita semua. Maka setiap hari mau melakukan aktivitas membuat tanda salib. Sesudah melakukan aktivitas membuat tanda salib. Mau belajar membuat tanda salib. Sesudah belajar membuat tanda salib. Nah, tanda salib inilah yang menjadi tanda kita berdoa sebagai anak-anak Katolik yang beriman kepada Tuhan. Kalau di dahi kita menandai Allah Bapa, di dada menandai Allah Putra, di samping bahu sebelah kiri Allah Roh Kudus, dan kita meyakini dalam iman dengan jawaban amin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, doa-doa harian yang lain yang lebih panjang itu doa Salam Maria, doa Bapa kami, doa kemuliaan, doa terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Baik,
sesudah kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan berdoa, kita masuk di dalam apakah artinya salib bagi kita sebagai anak-anak Katolik. Salib itu berarti pengorbanan diri sampai mati demi kemuliaan Allah. Kita memuliakan Allah. Dan keselamatan manusia. Siapa yang menyelamatkan? Tuhan Allah. Lalu kalau kita diselamatkan, bagaimana sikap kita? Memuliakan Allah. Pertanyaannya, apa arti kurban? Kurban itu berarti orang lain yang bersalah, orang lain yang berdosa, kita yang menanggung salah dan dosanya. Contoh lain, orang lain yang bersalah karena mengambil pulpen temannya, lalu temannya tidak punya pulpen, maka kita yang menggantikan pulpennya itu. Itu namanya pengorbanan. Atau kalau di rumah, adik kita habis makan, lalu tidak mau cuci piring, lalu kita sebagai kakaknya mengorbankan diri dengan cara apa? Mencuci piring punya adik kita yang baru makan, baru selesai makan, tidak cuci piring. Nah, berikutnya salib kita taruh sampai bawah, yaitu berarti salib berarti kurban diri sehabis-habisnya sampai mati, itu satu. Itu dipoinkan ya. Dua, demi kemuliaan Allah. Tiga, untuk keselamatan manusia. Jadi Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. Berarti yang bersalah berdosa kita sebagai anak-anak, kadang nakal, ya, kadang jahil, ya, kadang suka ganggu bapak ibunya, ya. Lalu siapa yang menebus? Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang mencintai kita. Dan Yesus menjadi guru, kita juga harus berbuat yang sama. Pertama, tidak boleh nakal. Yang kedua, maka membantu orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus. Itulah arti salib. Pengorbanan diri sampai mati demi kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Keselamatan saudara-saudari kita. Berikutnya, apakah artinya kita membuat tanda salib? Jadi, kalau kita membuat tanda salib dalam nama Bapa, kita mengenang Bapa yang Maha Baik. Dalam nama Bapa dan Putra, kita mengenang jasa-jasa Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita mengenang Tuhan Yesus yang memiliki roh, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Bapa dan roh Yesus yang ditandai dengan kasih. Roh Kudus adalah kasih. Jadi kalau kita mengasihi berarti kita digerakkan oleh Roh Kudus. Lalu kita jawab amin. Nah, kita mengingat salib Kristus, Yesus Kristus mengorbankan dirinya sampai mati demi keselamatan kita sebagai umat manusia. Kedua, kita meresapkan, kita mengendapkan, dan kita merenungkan semangat kurban diri Kristus dalam hati kita. Apa arti membuat tanda salib? Kita mohon kepada Tuhan. Kita memohon kekuatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Contoh apa, Romo? Contohnya kalau mau ulangan, membuat tanda salib dulu di sekolah. Sesudah ulangan juga membuat tanda salib. Apa fungsinya? Sebelum ulangan supaya tidak nervous, tidak gugup, tidak lupa, hatinya tenang, pikirannya tenang. Sehingga mengerjakan tugas-tugas ulangan dengan baik. Sesudah itu pasrah ya.
Membuat tanda salib sebagai tanda kepasrahan, berapapun nilainya asal jujur, tidak mencontek, maka ada kelegaan. Bagaimana kalau di rumah kita memohon kekuatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus? Jadi membuat tanda salib, kita memohon kekuatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita beraktivitas, kita didampingi oleh Tuhan Yesus. Berikutnya yaitu doa Bapa kami. Dari mana sumbernya? Sumbernya dari Injil Matius yang menulis tentang hidup Yesus. Salah satunya Yesus berdoa. Matius bab 6 ayat 9 sampai dengan 13. Siapakah yang mengajarkan doa Bapa kami? Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Jadi anak-anak kalau ingin berdoa lalu mau omong apa? Ya omong. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Doa Bapa kami. Itu doa-doa Katolik. Berikutnya doa Katolik, doa kita sebagai anak-anak Katolik adalah kita mengenal devosi. Devosi itu penyerahan diri kepada Bunda Maria. Contoh, Salam Maria, itu devosi. Doa apa? Kalau bulan Oktober gereja merayakan doa Rosario. Doa apalagi malaikat Tuhan. Kita belajar doa Ratu Surga. Ada lagi doa Novena Maria. Lalu latihan doa Rosario. Baik, sekarang kita masuk ke tema doa Salam Maria. Doa Salam Maria memohon apa? Kita sebagai anak-anak Katolik, di dalam doa Salam Maria kita memohon kepada Ibu Maria supaya satu, Bunda Maria mendoakan kita supaya doa-doa kita sampai kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Bunda Maria sangat dekat dengan Yesus putranya. Kedua, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu, Bunda Maria mendoakan kita. Kedua, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Doa Salam Maria terdiri dari 3 bagian. Doa Salam Maria itu apa? Doa Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa Salam Maria ini dibagi menjadi 3. 1. Kata-kata malaikat Gabriel. Salam, wahai Maria, engkau penuh dengan rahmat Tuhan dan Tuhan besertamu. Bagian pertama. Bagian kedua, kata-kata Elizabeth. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. 3. Kata-kata gereja, kata-kata umat Allah. Siapakah umat Allah? Umat Allah itu Romo, Suster, Bapak Gali, Ibu Lina, orang tua kalian semua, dan secara khusus anak-anak yang mau menerima komuni pertama. Jadi umat Allah adalah semua orang yang sudah dibaptis menjadi anak Allah, menjadi umat Allah. Kata-kata gereja, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, dari sinilah
Gereja punya keyakinan, gereja punya iman bahwa kita ini berdosa. Maka kita mohon pengantaraan Bunda Maria sekarang ini, minta pertolongan Bunda Maria, dan didoakan sampai kapan? Sampai kita mati. Bayangkan Bunda Maria mendoakan kita terus. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari sampai kita mati. Itulah hebatnya Bunda Maria. Bunda yang sangat baik hati. Bunda yang rendah hati, Bunda yang menemani kita semua sampai kita mati. Jadi kalau kita berdoa, kita akan disertai Bunda Maria dan doa-doa kita sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, berikutnya doa Rosario. Doa itu berdoa kepada Tuhan Yesus. Rosario itu doa-doa Katolik yang dirangkai untuk menghormati Bunda Maria supaya kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Mengapa menghormati Bunda Maria? Karena Bunda Maria itu ibu Yesus. Karena Bunda Maria itu ibu gereja yang melahirkan anak-anak dibaptis. Karena Bunda Maria adalah bunda anak-anak, bunda kita semua. Jadi kita menghormati Maria dengan cara berdoa rosario. Dan dibagi doa rosario, rosa, rose itu artinya bunga mawar. Jadi anak-anak yang berdoa rosario harumnya seperti bunga mawar, itu menjadi suci dengan berdoa rosario. Jadi doakan rosario bersama ibumu, bersama bapakmu, ayah, ibu, dan saudara-saudaramu berdoa bersama. 4 itu apa? Peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa gembira mengenang Bunda Maria yang bergembira, menerima kabar dari malaikat Tuhan. Peristiwa sedih apa? Menerima penderitaan pengalaman hidup Bunda Maria. Meskipun sedih, ia tetap percaya pada Tuhan. Peristiwa mulia, peristiwa yang suci. Tuhan Yesus naik ke surga. Begitu juga peristiwa terang. Jadi melalui doa rosario, kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Jadi peristiwa-peristiwa ini mengenang kehidupan Tuhan Yesus dan mengenang pribadi Maria yang sungguh percaya pada Yesus putranya yang adalah Allah dalam situasi perasaan batin kita semua sebagai anak-anak. Jadi kalau bergembira, pengalaman Bunda Maria, pengalaman sedih, pengalaman mulia, pengalaman hidup dalam terang. Ini pengalaman gereja yang mengajak kita untuk merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Berikutnya, doa malaikat Tuhan. Doa malaikat Tuhan itu berarti apa bagi kita? 1, mengingatkan kita bahwa Allah turun ke dunia dan menjadi manusia. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal di mana? Di surga. Tuhan Yesus tinggal di mana? Di dunia. Tuhan Yesus tinggal di mana? Di hati kita. Tuhan Yesus tinggal di mana? Di rumah kita bersama Bapak, Ibu, dan kita semua sebagai anak-anak dan murid Tuhan Yesus. Doa malaikat Tuhan itu berarti apa bagi kita? Berarti kita memohon agar kita dibawa ke surga kelak. Jadi cita-cita anak Katolik, kalau mati suatu hari kelak kita masuk surga. Itu cita-citanya. Jadi anak Katolik harus berani punya cita-cita. Apa cita-citamu?
Kalau mati masuk surga. Nah sekarang cita-citamu apa? Ingin jadi guru, ingin jadi dokter, ingin jadi perawat. Nah itu cara-cara kita mengenang di dalam doa malaikat Tuhan. Berikutnya, doa malaikat Tuhan didoakan jam berapa? Satu hari 3 kali, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 petang. Maka doakanlah doa malaikat Tuhan itu bersama siapa? Orang tuamu. Jadi ajak orang tuamu berdoa bersama. Ya, berdoa bersama dengan ibu, berdoa bersama dengan bapak, berdoa bersama keluarga, doa malaikat Tuhan. Biasakan itu karena itu menjadi tradisi hidup iman anak-anak Katolik. Berikutnya kita mengenal, memahami, mengetahui apa itu sakramen. Sakramen adalah upacara suci. Upacara suci. Jadi anak-anak yang kita sadari sebagai orang berdosa, kita harus berani menjadi anak suci. Oh sekarang kamu gaya ya, sekarang suci, oh, sok suci. Loh ya enggak apa-apa, kita harus berani menjadi suci. Anak Katolik harus berani menjadi suci. Suci berarti dikhususkan. Dikhususkan untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Dikhususkan untuk siapa? Menghormati orang tua. Dikhususkan untuk siapa? Menghormati saudara-saudari. Jadi anak Katolik tidak boleh nakal, tetapi harus berani menjadi suci. Sakramen berarti upacara suci yang menjadi tanda dan sarana karya keselamatan dari Tuhan bagi manusia. Keselamatan dari Tuhan bagi anak-anak. Keselamatan dari Tuhan bagi anak-anak yang mau komuni pertama. Jadi kalau mau selamat ya harus berani untuk menerima sakramen dan sakramen komuni pertama. Sakramen Ekaristi dengan menerima komuni pertama. Maka tujuan menerima komuni menjadi anak yang suci. Sakramen, tanda dan sarana keselamatan Allah. Apa arti tanda? Tanda artinya benda yang menunjukkan sesuatu yang lain, yang tidak kelihatan. Ada satu benda kelihatan dan atas satu benda yang tidak kelihatan. Nanti Romo kasih contohnya. Sakramen itu berarti sarana. Apa itu sarana? Alat atau piranti yang digunakan. Jadi sakramen berarti sarana keselamatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dan membebaskan manusia dari penyakit-penyakit, membebaskan manusia dari segala kecelakaan, membebaskan kita sebagai anak-anak dari kematian, dari maut, dari dosa. Itu artinya sakramen, tanda, dan sarana. Sekarang saya beri contoh-contohnya. Tanda, stop. Nah, stop, rambu stop itu tanda yang menunjukkan orang harus berhenti. Nah, kalau tanda stopnya dicoret apa? Tandanya dilarang berhenti. Kalau klakson, jadi kalau kita sedang berjalan, itu ada bunyi klakson. Tanda apa? Tanda kita harus berhati-hati karena jalan kita terlalu tengah, maka kita harus minggir. Berarti ada mobil atau ada sepeda motor atau mungkin ada sepeda pancal yang punya klakson atau bel begitu ya. Lalu ada juga tanda sebelah kiri bawah
Stopnya, stop itu orang sedang menyeberang atau orang sedang menuntun. Lalu di sebelah kanannya yaitu tengah, ini tanda ada putar balik, dicoret. Itu tanda tidak boleh balik. Nah, lalu sebelahnya ada tulisan tanda, atasnya itu ada mobil, lalu atasnya ada batu, maka hati-hati lewat jalan sini karena biasa tanah longsor atau batu itu jatuh atau tanahnya itu mudah untuk menimpa orang yang lewat di jalan itu. Nah, itu artinya tanda dalam contoh-contoh. Sekarang sarana dalam contoh-contoh. Ada laptop, ada HP, lalu ada iPad, atau ada pulpen penggaris penghapus, atau ada bis sekolah, atau ada globe, itu sarana untuk mengetahui tentang bumi ini bulat dan Indonesia terletak di mana. Tandes di mana, sambi kerep di mana, tas itu menjadi sarana. Jadi kalau penghapus menjadi alat untuk menghapus, penggaris untuk mengukur, pulpen dipakai alat untuk menulis, bis itu sarana dipakai sebagai alat transportasi untuk anak-anak dari rumah pergi ke sekolah atau dari satu tempat pergi ke tempat lain, dari rumah menuju ke sekolah. Tas sekolah adalah sarana untuk menyimpan alat-alat sekolah. Nah, kembali ke sakramen. Nah, sakramen itu menjadi sarana dan keselamatan Tuhan Allah. Jadi yang tidak kelihatan Allah sedang menjadikan kita sebagai anak dan kita menjadi anak, itu Allah yang menerima kita sebagai orang tua. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan adalah Romo membaptis. Allah yang memberi makan kita. Itu tanda tidak kelihatan. Sarana Tuhan memberi makan. Kelihatannya di mana? Di Ekaristi dengan cara apa? Menerima tubuh dan darah Kristus. Berikutnya, karya keselamatan itu ditampilkan melalui pokok-pokok iman Katolik. Yesus menderita dimahkotai duri. Allah yang menyelamatkan di dalam diri Yesus. Yesus dimahkotai duri menderita. Yesus dipaku di kayu salib. Yesus ditelanjangi, Yesus disalibkan sampai mati. Dan berikutnya Yesus bangkit. Itulah tanda kehidupan karya keselamatan dari Tuhan Allah yang menyelamatkan kita semua. Dan pada akhirnya kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu setiap hari mendampingi, menguatkan, menyertai, menyelamatkan kita. Maka sikap kita bagaimana? Bersyukur. Nah, bersyukur pertama harus mau dibaptis. Bersyukur kedua menerima makanan dari Tuhan, yaitu Ekaristi. Nah, sebelum Ekaristi menerima tubuh Kristus, maka kita harus belajar dan juga untuk kita mempersiapkan diri di dalam komuni pertama. Baik, itu secara singkat pelajaran dari Romo. Semoga ini bermanfaat. Nanti tugasnya Romo dari Romo untuk kita semua, beberapa bahan ini ditulis ulang supaya apa? Supaya ingat. 1, 2, tugas kedua. Pesannya Romo,
Kalau kita bersyukur karena cinta kasih Yesus kepada kita, maka kita juga mencintai Tuhan Yesus dengan cara apa? Membantu orang tua. Apa itu tugasnya di rumah? Habis minum, gelasnya dicuci sendiri. Habis minum, gelasnya dicuci sendiri. Yang kedua, habis makan, piringnya dicuci sendiri. Sampai kapan, Romo? Seminggu. Yang pertama tugasnya adalah menulis materi nanti yang akan dibagikan. Yang kedua, cuci piring dan cuci gelasnya sendiri selama seminggu. Rama juga cuci sendiri. Sudah cuci piring, sudah cuci gelas makanannya sendiri. Baik, itu beberapa hal Bapak Gali yang bisa saya sharingkan kepada anak-anak dan demikian Ibu Lina mungkin ada yang ingin di-sharingkan atau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Baik, terima kasih Romo sudah Ya, memberikan materinya kepada anak-anak. Nah, ini iya. pertama kali anak-anak juga sangat antusias sekali tadi. Pertama, bisa berjumpa dengan Mm-mm. teman-teman yang lain. Mm-mm. Untuk anak-anak, dari apa yang sudah disampaikan Romo, apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin ada yang mau menanyakan sesuatu kepada Romo, boleh. Mm-mm. Tentang materinya hari ini, atau mungkin ada yang belum jelas, silahkan. Mm-mm. Ada? Kalau tidak ada cukup nggak apa-apa. Singkat, padat. Bulan depan komuni atau tanya-tanya persiapan nanti komuni bagaimana sejauh bisa saya jawab ya untuk persiapannya. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang mendampingi, supaya Bapak bisa Ibu, membantu anak-anak belajar bagaimana lagi. di rumah? Mm-mm. Ada pertanyaan? Mm-mm. Ada siapa ini? Ada Hugo, ada Mikael, ada Lovely, ada Alexander Rafael, Bernita Luna, Widiatmoko, Yuse, Patricius, Partisius, Alexander, Yuse Marcel, Melati, Serapina, Jonathan, Yosef, Asus ini siapa ini? Pramesti, ada siapa? Rega, Gilbert, Frederico, Nicholas, Bernard, Alfa, Olivia, Gabriel, Stefanus. Oh, doa apa saja yang harus dipelajari? Ya, doa-doa dasar ya. Doa-doa dasar, doa pertama tanda salib. Tanda salib itu doa. Baik, kemuliaan. Lalu terpujilah nama Yesus. Lalu apa lagi? Terpujilah nama Yesus. Salam Maria. Salam Maria Bapa kami. Lalu aku percaya. Tidak ada tes ya, hanya menghafalkan doa-doa. Karena doa-doa ini doa-doa pokok yang kita pakai untuk doa rosario bersama keluarga. Kalau sudah melakukan doa rosario, nanti lama-kelamaan mudah hafal. Mudah hafal. Itu ada pertanyaan apa lagi? Ya. Ada Silakan anak-anak kalau ada yang mau bertanya dengan Romo, mm, mumpung ada Romo di sini. Siapa yang mau tanya? mm. Silakan ada. Atau mungkin Romo yang mau menanyai anak-anak Romo. Oh, boleh. Romo kasih tugas ya. Kasih Oh tugas. ya, Kasih tugas itu saja ya. Kasih tugas dua itu aja ya. Satu,
menuliskan materi di buku, ya, lalu difoto, dikirim ke Ibu Lina. Nah, ditulis, nanti dikirim ke Ibu Lina. Nomor 2, ini tugasnya kejujuran. Selama seminggu, setiap hari habis makan cuci piring sendiri, habis minum dicuci gelasnya sendiri. Tugasnya tidak berat, ringan. Ini butuh latihan saja. Sebagai apa? Tanda cinta dan hormat kepada orang tua. Ya, baik. Saya kira itu cukup. Mungkin tidak ada pertanyaan. Bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Monggo. Ya, Baik. ya. Oh, iya, Mikael Chris. Michael. Pengakuan dosa di rumah atau di Romo? Oh iya, pengakuan dosa di Romo rencana bulan depan. Nanti diajari oleh Romo Herman, tapi nanti waktu prakteknya pengakuan dosa langsung saja nanti dibantu Romo. Karena kita kan tidak boleh ketemu, kalau ketemu tidak boleh dekat-dekat. Kenapa Romo? Karena supaya tidak terkena penyebaran virus corona. Supaya anak-anak tetap sehat, dicintai orang tuanya. Begitu. Terima kasih, Romo. Sama-sama Michael ya. Ada lagi? Cukup Ibu Lina? Baik Romo, untuk Iya. tugas nanti saya bantu ingatkan ya Bapak Ibu dan anak-anak di grup komuni pertama. WA saya sudah ada di situ, nanti bisa dikirim di situ. Nanti saya masukkan di situ. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita akan doa dulu, doa penutup, lalu kita akan menerima berkat dari Romo Siga. Iya. Baik, semuanya ambil sikap doa yang baik, kita mau berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini, khususnya dalam pertemuan pertama, komuni pertama hari ini. Kiranya Bapa, apa yang kami dapat, apa yang kami terima dari Romo, dapat senantiasa menguatkan iman kami dan menambah pengetahuan kami tentang Engkau. Bapa, kiranya sertailah kami dalam aktivitas kami selanjutnya, dalam belajar kami dan hari-hari kami selanjutnya. Semua doa ini kami serahkan kepadamu, demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mohon Amin. berkat dari Romo. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita memohon berkat untuk Bapak Gali dan Ibu Lina. Kita juga memohonkan berkat untuk para orang tua komuni pertama supaya tetap sehat, sejahtera, diberi kelimpahan rezeki, dan secara khusus untuk anak-anakku yang dengan taat setia mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah maupun pelajaran-pelajaran iman. Kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Romo. Ya, kasih Anak-anak salam. bisa kasih salam ke Romo. Ya. Sudah saya screenshot Romo tadi. Oh, sudah ya. Sudah. Salam Romo, dadah. Terima kasih Romo. Dadah Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Alexander. Terima kasih Romo. Dadah semua. Dadah. Yosi. Terima kasih Romo. Marceline. Semuanya. Terima kasih Romo.
Seneng ini, enggak mau pisah-pisah ini. Terus, terima kasih ya Romo. Sama-sama. Sama-sama Romo. Sama. Nggih, sami-sami.